Misalnya ya, kenapa MBG? Dia belajar dari Soeharto. Bagaimana caranya supaya masyarakat ini perutnya tetap kenyang. Tapi dia bungkus dengan tambahan ini demi Indonesia Emas kan katanya, gizinya tambahan segala macam gitu. Latar belakang Pak Prabowo militer. Memang ya militer, komando. Kalaupun dia dekat dengan rakyat, itu konsep yang dipakai, konsep ABRI masuk desa. Konsepnya Pak Harto juga. Dan gaya komunikasinya Pak Prabowo, whether you like it or not, itu sangat dipengaruhi oleh zaman Pak Harto. Udah. Cukup Pak Jokowi. Udah. Cukup, Pak. Ganti topik yang itu. Pak Prabowo nih. Wow. Pak Prabowo ini bertolak belakang dengan semua yang abang cerita. Siapa bilang? Enggak, tar dulu. Kan yang tercitra dari kami. Oh gitu. iya. Gayanya militeristik, pragmatis dan emosional. Kalau menurut kami ada kecenderungan mengarah ke Pak Presiden sebelumnya Pak Soeharto. Pak Soeharto. Mendekati ke arah sana. Kalau abang memandangnya gaya komunikasinya Pak Prabowo nih, dia pengen gimana sih? Atau emang ya udah emang begitu saya? Cuma 2 presiden yang gayanya nggak pengen kayak Soeharto, Pak Gus Dur sama Megawati. Dua-duanya pendek bro. Tapi yang ngikutin Pak Soeharto panjang-panjang. SBY itu emang nggak ngikutin Pak Harto gimana? Pakai safari, pakai lente, ya gitu ya. Sekarang ngelukis gitu ya. Pak Jokowi ngikutin Pak Soeharto. Nggak salah dong kalau Prabowo ngikutin Soeharto. Karena apapun itu dia juga belajar dari Soeharto bro. Dan kalau rumusan politiknya Pak Prabowo itu kan satu sebetulnya, merangkul semua. Supaya apa? Dia percaya kalau elit politiknya rukun, pembangunan bisa dilakukan. Makanya dirangkul semua. Bu Mega memang tidak masuk, tapi kan nggak diganggu sama Pak Prabowo. Oke. Kenikmatannya nggak diganggu Pak. Puan tetap di DPR. Beberapa simbol-simbol PDI Perjuangan juga nggak digangguin. Gitu Ada ya kepala daerah juga dari. Silakan aja, bahkan terang-terangan. Mas Pram dari PDI saya dukung. 2029 nanti. Jadi artinya memang ya naturally Pak Prabowo kalau ikut seperti Jokowi susah. Yang pertama ini mohon maaf Pak Prabowo ya, usia. Dulu Pak Jokowi masih muda. Masih jauh di bawah Pak Prabowo lah. Belusukannya jadi jalan sana kemari. Nah, yang kedua memang latar belakang. Pak Jokowi dulu latar belakangnya pengusaha, sipil, sana kemari gitu. Menurut lo, ini gue tanya nih, Pak Jokowi suka musik metal itu pencitraan atau bukan? Citraan itulah. Iya lagi orang Jawa suka metal lagi. Bener, dan lama di Solo kan. Tapi lu dulu percaya kan? Percaya? Canggih gak? Juga ya. Kenapa bro? Soeharto suka keroncong, suka jazz. Wajar biasa. Suka dangdut, pencitraan biasa. Tapi kalau suka metal ya. ini baru. Iya, gitu metal. Luar biasa. Black Sabbath tuh kalau nggak salah tuh dia suka tuh. Apa? Judas Christ. Kid Rock tuh ya dia tuh. Judas Priest bukan Judas Christ tuh. Lah kalau Pak Prabowo suka kucing, pencitraan. Kalau itu emang temennya bro. Jadi maksud gue biarin aja. Jadi gini loh, ini tentang latar belakang. Iya. Latar belakang Pak Prabowo militer. Memang ya militer, komando. Kalaupun dia dekat dengan rakyat, itu konsep yang dipakai, konsep ABRI masuk desa. Konsepnya Pak Harto juga. Jadi memang beda. Terus kemudian Pak Prabowo ini intelektual. Dia senangnya belajar. Dia senang baca. Sehingga memang dua orang ini pendekatannya berbeda. Dan gaya komunikasinya Pak Prabowo, whether you like it or not, itu sangat dipengaruhi oleh zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto, Tribun ada nggak ada. Adanya TVRI, adanya RRI, Antara, Kompas. Dikit lah, nggak banyak kan. Tempo, Baruan Tempo juga di Bredel. Sekarang
Pak Prabowo coba mengatur itu supaya ritmenya sama. Kan tadi teorinya dia tuh merangkul semua kan. Tolong saya jangan diganggu. Ini quote and quote ya. Iya. Ini saya akan melakukan ini, tolong percaya aja. Misalnya Pak Prabowo bilang gini, ada antek-antek asing yang ingin mengganggu Indonesia. Ya. Saya sih percaya. Mungkin dari sisi ekonomi diganggunya, bukan dari sisi gelar perang simetris gitu, gelar pasukan simetris, mungkin yang lain juga. Tapi maksudnya kalau kita bicara tentang komunikasi ini berbeda. Kan orang-orang banyak yang mengkritik ya, kok komunikasi pemerintahan saat ini kok begini sih? Padahal ada Menkom Digi, Wamenkom Digi, ada Bakom, kok begini sih? Coba gue balik. Kenapa kalau memang keinginan Pak Prabowo jangan-jangan begini? Karena zaman Pak Harto kan juga begini, satu arah aja, one way. Tidak harus selalu berdialog dengan masyarakat, tapi pada saat berdialog dengan masyarakat itu diatur oleh Soeharto. Zamannya dengan Kompet Capir, dengan laporan khusus segala macam. Bang, tadi menyambut masalah itu tuh soal gaya Pak Prabowo yang abang tadi bilang diidentikan dengan gayanya Soeharto. Mirip lah. Nah, maksud saya gini bang, apakah ini pertanyaan serius, apakah gaya Prabowo nanti next ke depan itu kita kembali ke zamannya Soeharto, artinya otoriter lah? Enggak. Nah, dia kan coba ciptakan ini nih. Ciptakan ini. Ya contoh misalnya aturan main di pilkada tidak langsung. Itu mau dibalikan kembali kan, pemilihan oleh DPRD. Terus ada lagi apalagi tuh Mas Eko ya? Ada beberapa poin yang saya lihat ini kok jadi di setting seperti itu gitu loh. Kayak misal contoh satu lagi Dewan Pertimbangan Presiden. Itu aturan undang-undang. Sampai saat ini tuh belum ada Dewan Peraturan Presiden. Padahal itu diatur oleh undang-undang. Itu tidak ada. Nah, siapa yang mau mengawasi gitu loh. Nah, Presiden diawasi oleh siapa sih gitu. Nah, ini kan variabel atau titik-titik itu sudah mulai muncul ke sana. Media contohnya. Ya sedikit-dikit lah. Dikit-dikit kita digempur, memang buzzer dan sebagainya. Mungkin kita pun sekarang digempur juga nih kalau kita salah ngomong nih. Nah, ada beberapa poin-poin lainnya. Nah, analisa Bang Hensat gini, tadi apa kan nih? gue udah sampaikan bahwa Prabowo ini intelektual yang cerdas. Karena apalagi dia militer. Ya, dia pasti mempelajari kelebihan dan kekurangan zaman Soekarno apa, zaman Prabowo apa, zaman Soeharto apa, zaman SBY apa, zaman Habibie apa, zaman Gus Dur apa, zaman Megawati apa gitu. Dipelajari semua tuh. Sehingga plus minusnya ya dia ambil yang plus. Keuntungannya buat pembangunan apa? Yang minus, keuntungan buat pembangunannya apa gitu. Dia kan pasti belajar betul dari zaman Pak Jokowi kan, betapa terbukanya dia. Sekarang sih Pak Prabowo menurut gue dia nggak anti kritik, dia menerima semua masukan kok. Gitu. Cuma emang kadang-kadang pada saat dia merespon itu agak-agak baper aja kelihatannya. Tapi ya nggak apa-apa, ya itu kan manusia kan boleh-boleh aja begitu. Tapi gaya dia menurut gua gabungan dari banyak presiden. Kalau dulu Soeharto kan nggak punya, Soeharto tuh menerapkan gayanya sendiri. Dia berbeda sekali dengan Soekarno. Tapi kalau Prabowo dia punya kesempatan untuk mengambil pelajaran dari semua presiden gitu. Jadi yaitu akhirnya dia rangkul semua gitu. Misalnya kenapa MBG? Dia belajar dari Soeharto bagaimana caranya supaya masyarakat ini perutnya tetap kenyang. Tapi dia bungkus dengan tambahan ini demi Indonesia Mas kan katanya, gizinya tambahan segala macam gitu. Koperasi Merah Putih juga dulu zaman Soeharto juga ada namanya KUD kan. Kopdes ya. Koperasi unit desa ya. Koperasi unit desa ya. Benar nggak? Bukan itu dulu dibikin satir jadi ketua untung duluan. Zaman dulu. Ya, tapi itu yang koperasi unit desa lah bro. Nah, jadi kegiatan-kegiatannya itu mirip. Dia sangat fokus ke pangan. Itu makanya Amran tuh disuruh untuk swasembada pangan dan lain-lain. Tapi the difference itu emang ekonominya. Pada saat zaman Pak Prabowo, Pak Soeharto itu ekonominya surplus dari migas. Jadi dia mau berselancar bikin repelita 1, 2, 3, 4, 5 tuh enak. Mana-mana aja ya.
Nah sekarang kan duitnya nggak ada nih, Iya. duitnya dari utang. Jadi memang susah juga buat Pak Prabowo ini ngikutin gayanya Pak Soeharto gitu. Ya jadi ya dia sekarang dia memunculkan gayanya dia. Tapi yang gue suka dari seorang Prabowo itu, dia pasang badan. Saya tadinya tidak menyangka bahwa komunikasi itu penting, kan dia bilang gitu kan. Tapi ternyata itu penting banget. Itu salah saya. Dia pasang badan. Dia ngomong gitu, Bang. Dia ngomong gitu. Ada kok masih ininya apa jejak digitalnya, kalau gua nggak salah di pidato dia di setahun di DPR, di MPR waktu itu dia ngomong gitu. Itu tanggung jawab saya. Dia sering banget pasang badan tuh. Ini tanggung jawab saya. Anak buahnya, menteri-menterinya dia itu kalau salah dibelain sama dia. Ya kayak Wus itu kan dia statement gitu juga tuh. Iya. Kasus Wus itu. Jadi ya dia begitu. Ya. Yang dia inginkan ini, dia nggak suka kegaduhan sebetulnya. Iya. Nah ini kan menarik nih. Nanti aja deh kalau udah selesai saya kasih pertanyaan ini nih. Karena ini pemikirannya gue aja. Karena kalau gue tanyain di podcast ini kemudian nyebar kemana-mana, ini jadi sebuah polemik yang oke. Nanti aja. Tapi balik lagi ke sini. Dia suka banget dengan ketenangan dalam bekerja, kira-kira begitulah. Dan diplomasi luar negeri dia jalankan. Gue kebayangkan orang-orang banyak protes tuh yang BOP itu kan. Waktu nanti kan dengan Prof. Hikmananto kan pasti kan ngobrol banyak tuh. Tapi gue sih kebayangnya kejadiannya saat itu. Ditanya sama Trump, "Praps, ikut BOP nggak?" Udah ini cerita begini nih. Cerita nih kira-kira cerita di sana nih, di Davos nih. Waduh, apaan itu? Udah ikut aja, bagus nih. Oh ya, panggil diplomatnya kan, Pak Sugiono, menteri segala. Ini gimana nih, oke nggak? Emang ada yang berani ngomong nggak oke, bro? Oh, Saya rasa ini positif, Pak. saya rasa positif. Bagus, Pak, ini bagus. Terus tiba-tiba ada yang ngingetin kan, Pak, ini Bapak mesti konsultasi dulu sama DPR. Wah, kamu kenapa ngomong gitu? Kalau nggak tahu kan nggak apa-apa, gitu kan? Iya. Nggak tahu kan? Namanya nggak tahu, Bang. Nggak tahu. Jadi waktu tanda tangan mungkin dia lupa, dia diingetin gitu kan, makanya nggak usah konsultasi DPR dulu. Jadi kondisinya memang, gua rasa saat itu dia harus tanda tangan itu. Mungkin dia pikir, wah ini nggak bener juga kalau gua macam-macam sama Amerika Serikat di sebuah forum gitu terang-terangan. Ya udahlah, tanda tangan dulu. Kan dulu kan Anies sempat ngomong tuh ya, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah ini dipakai lah Prabowo kira-kira begitu. Abis itu dia ngumpulin MUI, abis itu bahagia semua kelihatannya, happily ever after tuh. Ormas-ormas yang dipanggil sama Pak Prabowo kan. Jadi maksud gue, gayanya Pak Prabowo ini beda sendiri. Dia memang komando karena dibesarkan di lingkungan yang militer. Tapi apakah dia berusaha dekat dengan rakyat? Dia berusaha. Sering kok kalau lo naik bus tuh ya, kan ada tuh videonya tuh Pak Prabowo pengen difoto sama rakyat itu, dada-dada dikumpulin, salaman-salaman sama. Dulu juga Pak Soeharto begitu. Gue dulu sampai tulis surat men ke Soeharto tuh, selamat ulang tahun Presiden Republik Indonesia. Wow, dibales men sama Seknek, dikirimin tuh kartunya. Wah tuh dulu bangga banget tuh, kebanjiran hilang. Kayak jasa juga kali. Bisa dipulihkan itu. Iya. Nah, tapi balik lagi ke tentang komunikasi tadi, memang Pak Prabowo ini dominan. Dan gaya leadershipnya menurut gue canggih sih. Intinya nggak arah ke neo orba tuh nggak mungkin lah ya. Nggak, kalau menurut gue sih enggak. Karena memang masanya berbeda, bro. Yang pertama, seberapa besar lu bisa menghentikan masyarakat tidak bermedia? Lu sekarang ada media sosial. Kecuali tiba-tiba Prabowo ngumumin nggak ada media sosial di Indonesia, kan tidak dilakukan sama dia. Dulu Soeharto bisa mengatur, karena lagi digodok tuh Bang. Apanya? Yang undang-undang disinformasi itu. Apa yang soal? soal yang media sosial itu loh. Nah, nih ngumpul inget tuh Bang, yang soal rancangan undang-undang disinformasi itu kan ada rencana mau ya media sosial itu di apa ya istilahnya, kalau zaman Orde Baru itu ya udahlah segini aja gitu loh, nggak usah terlalu banyak gitu loh. Tapi kan ini kan banyak kritikan juga gitu loh. Nah salah satu contohnya itu Prof Siti Zuro kan yang diundang ke sana kan,
Prof Siti Zuro, Said Didu. Nah, Prof Siti Zuro ngomong seperti itu. Salah satunya dalam tanda kutip ya, mau ada pembungkaman media gitu loh. Dirancang undang-undang disinformasi itu. Ini tahu benar atau enggak ya, nanti Bang Hen salah. Nah itu gimana ceritanya seandainya seperti itu? Gue sih yakin Prabowo nggak akan begitu. Nggak ya? Kenapa gue yakin begitu? Karena per hari ini, coba deh, dia bisa duduk berdampingan dengan lawan-lawan politiknya. Ya itu Bang, yang saya bilang tadi lah. Sedangkan Prabowo jadi presiden pun itu kan melalui media sosial, melalui media, dengan gemonya segala macam, itu kan nggak mungkin. Tapi dibuat seperti itu, gimana tuh? Kalau nggak mungkin ya? Kalau menurut gue jauh itu. Jauh ya. Karena kan Prabowo ini apapun itu dia ingin dicatat sebagai presiden yang dicintai oleh rakyat. Iya. Jadi memang ya kalaupun ya mau ada pembungkaman, itu artinya ada ketidakmampuan dari anak buahnya untuk menjaga demokrasi. Iya. Cakep nih Bara. Kita bela Prabowo. Masuk tuh barang ya. Enggak gini loh. Kalau anak buahnya kan pasti sering ditegur ya sama Pak Prabowo. Kok begini sih? Kok begitu sih? Lo nggak bisa manage media. Lo nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kan lama-lama penggang juga. Terus yang paling bisa dilakukan oleh anak buahnya, udahlah batasin aja, nggak boleh begitu. Artinya ada ketidakmampuan anak buahnya gitu. Karena begini, misalnya dealing dengan media itu kan nggak tentang lu pasang iklan terus medianya nurut, tapi kan ada beberapa hal, ada hubungan personal gitu. Misalnya seperti saya dengan Aso, saya kalau main bulu tangkis sama Aso supaya hubungan kita baik, saya sering kalah. Oh, jadi kalau kalah bukan karena kemampuan beliau ya? Bang, mau diundang ke pol-polan nggak Bang? Mau sok, kan gua tahu pol-polan kan banyak kan nonton kan. Gua sebagai pengamat politik nama perlu juga muncul di sini gitu. Ya tapi lu tau lah Bang, kalau mau muncul di pol-polan gimana? Wah ya udah. Itu bro, gue main bulu tangkis, yang gue incer net bro. Gimana caranya kok itu ngincer net terus? Iya. Habis itu kan Aso seneng, bahagia. Akhirnya gue diundang ke sini. Terima kasih Aso. Iya. Itu hubungan personal. Maksud gue kadang-kadang kita perlu begitu juga. Iya Bang. Nah makanya balik lagi ke misalnya ke pemerintahan Pak Prabowo lagi gitu ya, ada citra, ada persaingan antara Safri dan Dasko, kemudian ada inilah, ada itu. Gue sih yang gue lihat adalah hasil pembangunannya aja. Oke, hasilnya ya. Hasilnya. Jadi kayak misalnya, ya, misalnya kemarin Dasko memanage itu ya tentang pembangunan di Aceh. Uangnya mau pakai mana kan dia enak tuh manage itu. Jadi ini ya udah salaman dulu dong gitu. Jadi pakai di pos lain ya, kira-kira gitu lah. Keren, canggih gitu. Jadi biarlah itu menjadi isu elit politik, kita menikmati pembangunan aja. Dan kita gini loh bro, sekarang ini kan kondisi susah ya. Maksudnya susah itu tough lah. Kalau di masyarakat itu sekarang sudah level mampus kan. Level pertama mantap, makan tabungan ya. Yang kedua maut, makan utang. Yang ketiga itu mampus, maaf kami sudah putus asa gitu ya. Nah ini kan sekarang udah dalam kondisi putus asa. Maka menurut gua jawabannya adalah ya kita mesti dukung pemerintah. Kita mesti dukung kepemimpinan Pak Prabowo karena we have no choice. Dalam kehidupan bernegara, kita harus meletakkan kegelisahan kita ini di pundaknya presiden sampai batas waktu tertentu kan, sampai nanti 29 gitu. Jadi artinya ya suka atau tidak suka, memang kita harus dukung program-program Pak Prabowo, program-program pemerintah supaya kita semua bisa hidup sejahtera. Nah ini sebelum nih tutup nih. Kenapa sih lo gelisah banget begitu gua puji-puji Prabowo lo mau tutup? Heran. Ini podcast Jokowi banget. udah di ini aku. Enggak, begitu gua puji Prabowo. Begitu gua puji Prabowo langsung lo tutup. Tadi Jokowi panjang-panjang. Tribun nih. Bang. Ini kan dalam konteks demokrasi, kita kan menganut sistem demokrasi nih. Nah, kira-kira yang cocok presiden itu menggunakan gaya komunikasi seperti apa? Yang cocok ya dalam demokrasi. Sebetulnya
demokrasi ini ngerepotin penguasa, bro. Oh gitu. Iya. Lah iyalah, Oke. kan lu mesti dengerin semua. Oke. Mau yang ngeluh kek, mau yang nyela-nyela kek, mau yang bikin meme, lu mesti dengerin semua. Kan nggak semuanya seperti Henry Satria yang muji-muji Pak Prabowo kan, Sama Pak Jokowi. Sama Jokowi juga. sama Jokowi juga, gitu. Ini saya ada misi nih teman-teman buat menyelamatkan Tribun. Jadi beginilah gaya bicara saya. Jadi maksud gue, Ya. demokrasi itu ada ngerepotinnya pemimpin. Kalau mau kepilih, ya pemilihan pemimpin, pemilihan presiden, demokrasi paling enak. One man one vote. Ya. Mau yang intelektual tinggi sekalipun, atau yang nggak pakai otak, mau yang cuma terima ini terima itu asal dapat suara, itu boleh di demokrasi. Itu paling enak, bro. Kalau pemilihan. Tapi kalau lo udah kepilih, ini jadi paling nggak enak. Kan lo mesti dengerin semua. Dan gayanya kan kayak lo tadi tuh kan canggih banget emang Asoko. Iya. Luar biasa. Dulu kan Pak Prabowo dipilih karena demokrasi gitu kan, Pak Jokowi dipilih karena demokrasi. Jadi dia harus menjaga demokrasi gitu. Tapi buat seorang meme demokrasi tuh gue yakin banget pasti nyusahin. Karena lo mesti dengerin si ini ngomong, mesti dengerin si ini ngomong. Pening kepala lo. Tapi kalau pertanyaan lo tadi, demokrasi gaya atau komunikasi gaya Seperti apa yang paling cocok dengan demokrasi? Itu adalah perpaduan antara Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, bro. Semuanya itu mesti jadi satu karena semuanya ada kelebihannya. Pak Jokowi dekat dengan rakyat, tapi ujungnya dorong anaknya. Belum pernah terjadi kan? Belum terjadi. Mungkin presiden-presiden sebelumnya juga kalau tahu gitu gue dari dulu dorong si ini, gitu kan. Tapi kan enggak, SBY gayanya kan gitu, kalem, tapi tetap jaga wibawa, ada militernya juga. Megawati dekat dengan Wong Cilik gitu ya. Gus Dur begitu juga. Jadi gayanya asik aja gitu. Iya. Pak, nih ya, mungkin nggak banyak yang tahu. Seorang Prabowo Subianto itu sebetulnya humoris, bro. Oh. Dia suka juga dengan hal-hal yang membuat dia bisa tertawa, gitu. Jadi kalau lo bicara tentang komunikasi, memang gaya komunikasi itu pilihan. Sampai hari ini gue curiganya kenapa komunikasi kita masih morat-marit begini. Terus kemudian Pras lagi, Teddy lagi yang muncul, Dasko lagi yang muncul. Memang sengaja ya dibuat. Ya memang jangan-jangan ya inilah gayanya Prabowo. Pak Ya? Prabowo. Di setting seperti itu. Kecuali nanti ya kalau misalnya ada pengawal politik ternama kemudian ditarik gabung gitu ya, mungkin akan berbeda. Beda lagi. Berbeda kayak komunikasinya gitu ya. Mungkin akan lebih merakyat gitu ya. Dan pasti komunikasinya juga jadi dua arah gitu. Soalnya belum terjadi aja. Pemerintah tuh punya podcast gak sih? Kenapa emang? Mestinya bikin ya. Harusnya. Harusnya gini loh, Panji. Harusnya. Betul. Itu kan canggih banget ya. Betul. Dia dibikin adalah studio podcast Yes. khusus untuk membahas program-program pemerintah. Betul itu. Bahas itu. Pusing nggak tuh Panji? Mahal ya, tapi ya udah. Diberdayakan ya Bang. Iya, harusnya jangan dipanjang. Bang, terakhir Bang buat penutup. Di hadapan kita nih ada buku Pria Riuh Komunikasi. Itu dibahas di Kompas kemarin tuh. Yes. Nah, kami belum akan bahas ini secara isinya, tapi kira-kira kenapa kami penikmat buku cinta ilmu pengetahuan perlu memiliki buku ini, Bang? Oke. Yang pertama ini karena ditulis oleh saya ya. Jadi Apa tadi jabatannya? Hal yang luar biasa. Analis komunikasi politik ternama. Jadi gini, bro, ini sebetulnya buku isinya studi kasus komunikasi pemerintah ke rakyat. Penguasa lah, bukan pemerintah, karena itu ada di eksekutif, ada legislatif, ada ya dibacain aja. Dan ada solusinya. Ya. Jadi setiap kasus-kasus, misalnya kasus kepala babi, itu ada tuh teori yang menjelaskan harusnya pemerintah tuh gimana. Kasusnya Gus Miftah itu harusnya gimana tuh, ada tuh. Kenapa kemudian Pak Prabowo memilih berkomunikasi dengan mantan presiden, teori komunikasinya gue kasih. Kenapa Sintayong begitu dicintai oleh pecinta Indonesia, sepak bola Indonesia, karena itu ada teorinya. Jadi ini buku bagus banget, bro. Ya, bagus ya, Bang.
gue baca yang bagus yang ada Iya, TV. iya. Keren Iya, bang, iya, keren iya. bang. Nah, kenapa abang merasa perlu buat yang tadi menuliskan membukukan hal ini? Ini untuk dokumentasi yang pertama. Yang pertama sih sebetulnya kenapa gue tulis ini ya kenapa enggak gitu Iya, ya. Yang kedua ya emang kenapa gitu. Iya sih, kalau bener ya emang kenapa? yang ketiga baru buat belajar. Jadi ini dokumentasi komunikasi penguasa kepada rakyat yang kelihatannya kita perlu kasih masukan ke rakyat. Case misalnya lagi tentang gas 3 kilo dan lain-lain, itu kan sebetulnya niatan bagus tuh. Bahlil punya pemikiran yang baik sebetulnya untuk distribusi tentang gas 3 kilo ini, tapi mungkin komunikasinya kurang pas, dan komunikasi ini memang dirasakan sebagai salah satu persoalan yang datang lagi, padahal semuanya bisa selesai dengan komunikasi gitu. Nah itulah dia. Jadi ya kalau kemudian banyak yang Bahlil tuh bro ya, dia itu menurut gue memang ada spesialnya sih, walaupun orang-orang tuh banyak yang suka ya. Dia kan datang dari timur ya, dari bawah juga. Dia berhasil jadi ketua umum Partai Golkar dan kemudian jadi Menteri SDM, itu pasti ada lebihnya bro. Pasti banyak hal yang bisa kita pelajari dari seorang Bahlil tuh. Allah, banyak bener nih. Tadi apa Teddy, Pak Teddy. Aduh. Teddy itu jago juga loh bro, komunikasinya dia oke. Iya. Tapi gue salut loh, dia masih belajar sesko. Sekolah ya, Sesko sekolah. terus kemudian S3. ITB. Bagus banget tuh. Udah, Mas Andi udah Cukup. Nanti kita lanjut lagi. Menerima titipan pujian bagi para pejabat. Terus gitu lagi. Enggak lah, tapi underline-nya adalah Jokowi punya program atau punya gaya komunikasi sendiri. Prabowo punya gaya komunikasi sendiri. Tapi gue percaya keduanya ini punya cita-cita untuk memajukan Indonesia. Oke. Ya. Kalau untuk Pak Jokowi mungkin memajukan Indonesia dan keluarganya, tapi nggak apa-apa. Itu kan tugas seorang ayah. Seperti tadi sudah saya nyanyikan. Nyanyikan itu. Iya. Siap, Bang Ensa, makasih banyak Terima kasih. atas Thank you, waktunya Bang. di Saya Pol-Polan. terima kasih. Saya makasih banyak bang. Ya, demikian Sobat Tribun Network, obrolan kita bersama Bang Henry Satrio. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you, Bang. Terima kasih. Bang, thank you bang.